Good morning, afternoon, or evening for you listeners out there. Selamat datang di Plato, Patreon Late Night Talk yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi PWK Patreon dari Universitas Pradita Sumarekon Serpong. And we are your hosts, yours truly and only, Rana and Tegar. Thank you for making us a part of your week. So we are here to educate, inform, and inspire all of you listeners terkait dunia perencanaan kota. Nah, karena podcast ini dibuat oleh a bunch of student mahasiswa-mahasiswa aktif yang penuh dengan tantangan, rintangan dalam kuliah. Nah, tentunya nanti episode-episode nanti akan ada yang terkait soal kehidupan mahasiswa dan juga soal perkembangan perkotaan. So stay tuned for what's gonna come. Oke, jadi hari ini kita ada tamu spesial nih. Jadi kita nggak cuma berdua nih. Ada tamu spesial yang ada di beberapa platform, dari YouTube, dari kanal berita gitu. Oke, kita sambut Pak Dasara Harjo. Hello, Mister. Halo, good evening everyone. Ada Rana, we have Tegar, and then Dwight. Yeah, you are the creative one ya. Oke, ya good evening ya. Oke, jadi kita semangat ya. Iya, jadi sebelum kita mulai podcast kita tanya dulu nih, apa kabar, Mister? Oke, ya excellent ya, saya baik, sehat, alhamdulillah. Ya selalu semangat. Ya, apalagi kalau bertemu dengan kalian nih jadi muda lagi ya. Emang masih muda kok, Sir. Oke, sebelum kita masuk nih, kita harus tahu dulu nih, Pak Dasa nih, Mister Dasa nih, apa sih pekerjaannya atau kesibukannya, kesehariannya itu apa? Boleh diceritakan dulu sebelumnya ke kita, buat para listeners juga biar denger. Iya boleh, saya sebagai lecturer di beberapa kampus ya, beberapa perguruan tinggi ya. Ada saya ngajar di Esa Unggul, kemudian di kampus swastanya kampus Tercinta Pradita ya. Kemudian ada di Budi Dharma, kemudian juga tinggi televisi ya, STBA, dan saya juga sebagai entrepreneur juga, tapi kan entrepreneur juga bidang pendidikan juga ya. Saya punya semacam training consultant gitu. Jadi ada kita mengadakan training bahasa asing ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada Japanese ya. Jadi misalnya perusahaan ini membutuhkan pelatihan-pelatihan itu kita bisa provide. Kita juga memberikan pelayanan kayak terjemahan gitu ya, translation ya, untuk translation untuk company profile atau manual book atau interpreter ya. Oke, seperti itu ya. Dan saya juga aktif di kegiatan semacam organisasi masyarakat ya. Karena sebagai dosen kan harus punya namanya, harus ada pendidikan, ada penelitian, dan juga ada pengabdian. Ya salah satunya saya bergabung ke beberapa komunitas atau organisasi seperti itu. Komunitasnya apa aja tuh, Sir, yang Mister ikutin? Jadi kita biar tahu kan. Kalau dulu ya, saya pernah, karena saya senang dunia seni ya, dulu masih bujang dan masih muda lah gitu. Kita ikut komunitas film, komunitas musik. Saya juga dulu pernah ada berapa single lagu lah, karena saya senang seni ya. Oke, jadi kita coba. Tapi itu dulu ya, masih muda ya. Kalau sekarang ya saya terlibat di organisasi kayak Ormas seperti itu. Ya berapa Ormas. Ya intinya itu. Jadi juga di Ormas pun juga Mister Dasa di bagian pendidikan juga. Pendidikan dan pelatihan masih berhubungan dengan pengajaran seperti itu. Ya, basically saya suka semua yang seni, suka ya, kemudian suka organisasi, suka ketemu banyak orang deh ya. Ya. Oke, itu menarik ya untuk topik pembahasan hari ini, juga ada sangkut pautnya juga nih. Jadi, oke, jadi kita mulai deh. Nah, kan tadi Mister juga sempat sebut kalau Mister tuh ngajar di beberapa kampus dan juga ada beberapa masuk Ormas juga kan. Nah, terus yang kita masuk ini nih ke bahasa Inggris sih. Nah, kenapa bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional dari sekian banyak bahasa yang ada di dunia? Kan masih ada bahasa dari berbagai macam negara, yang setiap negara itu beda-beda bahasanya. Kenapa harus bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional? Oke. Kenapa harus bahasa Inggris ya? Oke, ya pertama dulu ya. Oke, ini jangan tegang dong kamu, Tegar. Oke. Alright. Relax ya, hari ini kita formal ya. Oke, ya bahasa Inggris yang pasti pertama kan banyak kalau di Inggris ya. Jadi bahasa Inggris kan sangat berkembang ya di beberapa daerah koloni seperti kita ya. Kita dulu kan lama di Belanda kan banyak yang bisa Belanda ya. Ada beberapa yang kalau lama diajarkan bahasa Inggris ya pasti mereka bahasa Inggris. Terus kedua, kerajaan Inggris itu kan kerajaan terbesar ya. Jadi hampir seperempatnya mereka dikuasai oleh Inggris kan zaman dulu. Kalau kita lihat dari sisi historinya ya. Oke, kemudian kalau setiap ada kegiatan
internasional seperti misalnya PBB ya atau kegiatan lain kan mereka pasti negara lain menggunakan bahasa Inggris. Jadi sebagian besar itu menggunakan bahasa Inggris ya. Terus kemudian bahasa Inggris itu banyak ditemui misalnya di film-film bahasa Inggris, lagu-lagu bahasa Inggris. Ya pasti mereka pengen belajar bahasa Inggris. Kedua, bahasa Inggris itu berikutnya bahasa itu mudah dipelajari dibandingkan bahasa lain ya, karena saya juga pernah belajar Mandarin, Jepang, kemudian juga sedikit Jerman, sedikit Perancis kan susah gitu ya. Kalau menurut saya sih bahasa Inggris lebih mudah. Tapi kalau menurut orang bule sih katanya bahasa Indonesia lebih mudah gitu. Betul. Jadi intinya memang kata dari history dulu ya, history kan kerajaan Mesir itu kerajaan besar kan, pasti banyak koloni-koloni gitu kan, pasti perkembangan itu kan pesat bahasa Inggrisnya. Jadi semacam revolusi industri juga, jadi kegiatan industri, kegiatan bisnis atau kegiatan nasional itu kan beberapa organisasi mereka menggunakan bahasa Inggris. Kayak PBB itu kan sebagian besarnya memakai bahasa Inggris kan, ya otomatis ya mereka mau nggak mau ya bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa internasional. Ya. Dan tadi ya, yang penting ini mudah ya, walaupun kok kamu belajar grammar juga ternyata susah gitu kan ya. Tapi dibandingkan bahasa lain mungkin lebih mudah. Betul. Mungkin lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Ya buktinya karena pengalaman ya, kalau memang bahasa Inggris tuh dulu kita pernah mencoba belajar bahasa Inggris ya, itu muridnya itu mereka maksudnya survive-nya banyak, jadi 30 orang, tapi begitu belajar Mandarin, Jepang akan turun dari 30 orang 10, tinggal 5, tinggal 4 ya, karena tadi susahnya tadi. Iya, betul. Ya, itu salah beberapa alasan tadi mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Ya. Nah, sekarang aku mau nanya, Sir, selain bahasa Inggris nih, Sir, apakah ada bahasa lain yang jadi bahasa internasional? Apakah bahasa Indonesia itu termasuk bahasa internasional, Sir? Oke, sekarang kita lihat dari kebutuhan dulu ya. Oke, kalau untuk sekarang kita lihat dari dunia bisnis dulu ya. Oke, kalau sekarang kan bahasa Inggris itu masih nomor 1, gitu ya. Dari kedua, sekarang udah mereka menggunakan bahasa Mandarin ya, Korea, baru bahasa Jepang ya, baru kemudian ya bahasa Indonesia mungkin mudah-mudahan suatu saat nanti ya, karena kan tapi jangan salah, di orang-orang Australia itu mereka bahasa Indonesia fasih-fasih kan. Di Australia itu kan ada jurusan kampus yang jurusannya jurusan sastra Indonesia gitu. Ya selain bahasa Inggris tadi, Inggris, kemudian yang pasti nanti Perancis ya, Jerman, kemudian bahasa Jepang, Mandarin ya, Korea. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Karena di beberapa perguruan tinggi memang udah ya, karena di Australia sendiri ada kampus yang jurusannya sastra Indonesia, dan makanya banyak orang Australia itu yang bahasa Indonesia bagus gitu ya. Ya apalagi sekarang ada semacam nama BIPA ya, itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kita ada beberapa namanya BIPA ya, itu kayak badan organisasi yang memberikan pelatihan bahasa Indonesia tuh untuk ke negara-negara. Misalnya Rana nanti dikirim ke Thailand ngajar bahasa Indonesia, atau Tegar dikirim kemana ke misalnya ke Paris belajar bahasa Indonesia ya. Oke, jadi gitu. Yang mudah-mudahan nanti suatu saat bisa jadi bahasa internasional juga. Dan mereka bahasa Indonesia itu uniknya mereka tuh bahasanya mudah dan maksudnya menarik gitu loh. Yang susah itu mereka belajar itu kayak awalan akhiran itu kan susah. Bermedi itu sehingga sama kayak kita belajar tenses seperti itu kan. Ya, betul. Oke. Apalagi kan sekarang bahasa Indonesia tuh aku lihat-lihat dari beberapa negara, emang di luar Asia pun juga udah mulai belajar bahasa Indonesia, Sir. Dan bahkan ada di salah satu negara itu mereka ada satu daerah itu rata-rata emang mostly orang Indonesia tinggal di sana, dan makanya makanan daerah sana tuh banyak yang bahasa makanan Indonesia, Sir, dari yang aku tahu, karena mereka ngerasa kalau Indonesia tuh wah mereka tertarik nih sama Indonesia, terus makanan lebih beragam dan lebih cita rasanya juga lebih beragam dibanding negara yang lain, Sir. Jadi banyak sekarang yang mencari tahu soal Indonesia kayak gimana, dan makanya sekarang tuh banyak turis asing juga yang datang ke Indonesia karena mereka tertarik, Sir, dari culture-nya, dari makanannya gitu, Sir. Betul. Jadi saya juga pernah ngajar beberapa expatriate ya, beberapa orang asing ya, beberapa negara. Mereka di samping belajar bahasa Indonesia juga mereka suka belajar culture-nya juga. Culture-nya ya termasuk makanan, termasuk seninya. Jadi mereka tertarik gitu. Jadi nggak cuma bahasanya aja, tertarik dengan culture-nya juga. Gitu. Tapi jangan salah ya, mereka orang bule itu cepat karena mereka tuh kalau belajar benar-benar niat banget. Karena kalau kita kan biasanya kalau mereka tuh minta dikasih homework atau assignment. Ya, kalau Anda dikasih assignment kan suka males kan? Kalau mereka minta assignment.
Ya mudah-mudahan suatu saat bahasa Indonesia bisa jadi bahasa itu ya, selain ada bahasa Inggris. Kalau dari sekarang sih dari urutan ya, karena misalnya saya kan juga punya lembaga bahasa asing ya. Kalau dari pengalaman sih yang paling belajar masih Inggris, masih nomor 1 ya. Baru dulu tuh bahasa Jepang nomor 2. Sekarang Mandarin, kemudian Jepang, baru Korea. Korea itu cepat juga perkembangannya ya. Baru kemudian bahasa lain kayak Jerman, Perancis ya, baru Spanyol, baru yang lain-lain seperti itu. Ya, kan karena maka sekarang ada setiap kedutaan kan di kedutaan menyelenggarakan semacam pusat budaya itu ada semacam kursus bahasanya. Ya, kalau misalnya kalian suka bahasa ya paling enggak mungkin usahakan ya jangan bahasa Inggris saja, usahakan bisa paling enggak 2 atau 3 bahasa itu menjadi nilai plus atau benefit lain ya. Paling enggak 2 bahasa lah ya. Jadi itu mungkin nanti untuk dunia kerja lebih mudah. Misalnya ada mungkin opportunity untuk mendapatkan karir lebih bagus, mungkin lebih mudah gitu. Ya. Iya betul, Sir. Terus selain bahasa Inggris juga kalau nggak salah sekarang bahasa Mandarin lagi gempar-gemparnya nih, Sir. Setahu aku ya dari beberapa aku baca berita bahasa Mandarin itu juga sekarang bisa menjadi bahasa internasional ya, emang orang-orang lagi pelajarin karena kan dari beberapa negara juga banyak orang China yang emang tertarik buat menginvest di sana. Jadi pekerja-pekerja asing dari China itu juga mau jadi bahasa internasional dari yang aku baca. Ya. Cuma masih lihat ke depannya gimana. Ya, makanya sekarang ayo kita belajar bahasa asing ya. Selain bahasa Inggris coba kita improve bahasa. Oke, ya. Tapi sebenarnya intinya semuanya kalau kita punya will atau punya kemauan itu bisa dipelajari kok, bisa ya. Karena mungkin harus belajar tulisan ya. Terus saya kan juga agak itu maksudnya butuh waktu dan butuh kemauan yang kuat juga untuk belajar bahasa. Betul. Oke, benar juga sih, Sir. Oke, jadi dari tadi kita ngomongin bahasa Inggris nih, Sir. Nah, terus tips dan trik untuk belajar bahasa Inggris tuh apa sih, Sir? Dari yang Mister pelajari dari dulu awal, Mister belajar bahasa Inggris sampai sekarang. Mister juga masih belajar ya. Mister juga masih belajar ya. Misalnya kan never stop learning gitu ya. Sebenarnya gini ya, untuk bahasa Inggris tadi kan sebenarnya dibandingkan bahasa Inggris lebih mudah gitu ya. Intinya kalau untuk bahasa Inggris itu pertama memang kemauan dulu ya, kemudian pertama Anda suka dulu ya, karena banyak juga semester saya kan ngajar, kadang-kadang suka saya discuss gitu ya, kenapa sih kamu nggak bisa atau kenapa ya, kadang-kadang mereka punya persepsi bahwa bahasa Inggris itu susah, mungkin waktu SMA atau SMP itu dia udah benci banget sama bahasa Inggris, akhirnya sampai sekarang baik kuliah jadi benci gitu. Intinya Anda suka dulu deh. Soalnya kalau misalnya benci gimana kita bisa gitu ya. Kenapa kamu benci? Karena aduh saya nggak suka gurunya, aduh nggak suka grammar. Jadi enjoy dulu ya, love dulu ya, baru kemudian ada kemauan ya. Kemudian kalau untuk bahasa Inggris itu kan proses, kadang-kadang takut grammar, takut grammar salah. Intinya sebenarnya grammar pentingnya Anda dulu kuasai dulu vocabulary-nya tadi, perbanyak vocab ya. Kemudian baru Anda melatih dengan speaking tadi ya, dengan speaking baru kemudian pronunciation. Ya, sekarang sih lebih mudah ya. Kalau Anda misalnya nggak tahu kata yang ini bahasa Inggrisnya apa, mudah, tinggal cari di internet. Kalau dulu kan misalnya saya tuh pas kuliah zaman dulu tuh harus bawa kamus gede-gede itu, ya satu tas tuh isinya 3 kamus sampai putus talinya. Oke, rasanya seperti itu ya. Intinya itu pertama, walaupun Anda sudah menguasai banyak kata kosakata, udah menguasai grammar, tapi misalnya Anda nggak praktis juga, yang nggak maksimal juga, harus praktis juga ya. Oke. Yang penting apalagi sekarang banyak media-media yang untuk belajar ya, dari Instagram atau dari YouTube banyak sekali ya. Intinya di kemauan ya, yang penting practice gitu ya. Banyak kan yang misalnya Anda nulisnya pintar bahasa Inggris tapi pas speakingnya kurang. Kita juga yang speakingnya oke, speak very fluently, tapi pas writing itu kurang juga. Jadi intinya ya kita harus belajar dari semua aspek atau skill dalam bahasa Inggris. Kan ada speaking, ada pronunciation, ada grammar, ada writing, ada reading, ada listening gitu ya. Intinya kemudian juga jangan takut salah ya. Jangan malu, Tegar kan kadang suka malu-malu gitu ya, suka takut salah. Ya Sir, pemalu Sir. Nggak usah, jangan takut salah ya. Misalnya itu kan proses ya. Misalnya takut grammarnya nggak apa-apa. Yang penting itu kan proses. Yang penting Anda ngomong kemudian mereka mengerti apa nggak maksudkan, nggak apa-apa, itu kan proses ya. The most important is you try to speak ya. Ya, don't afraid to express your idea, don't afraid to make a mistake ya. Kemudian itu never stop learning ya. Oke. Ya.
Oke, Sir. Kan ngomong-ngomong dari bahasa Inggrisnya, Sir. Mau nanya nih, Sir, perbedaan bahasa Inggris British, American, and Australian, Sir. Dari ketiga ya itu. sekalian Inggris apalagi Inggris mana gitu. Jadi gini intinya ya. Oke. Alright. Mungkin kita dulu yang common dulu ya. Oke. Bagus ya, tanya yang bagus gitu ya. Karena saya bagusnya Inggris British, Inggris Amerika atau Inggris Australia ya. Oke, mungkin satu-satu dulu ya. Oke, bedanya mungkin ya, pintas kalau bedanya Inggris Amerika dan British dulu ya, yang common yang paling sering digunakan kan British English sama American English gitu ya. Pertama itu dalam bidang tulisan kan American dan British kan beda ya, misalnya kayak contohnya ya, misalnya ada nulis center gitu. Center kalau misalnya American English kan cuma center gitu kan, kalau misalnya British kan century atau program ya. British kan tulisannya programming pakai i gitu belakangnya. Kalau misalnya mereka kan program, ya sebenarnya mereka lebih simple. Kemudian beda juga di bedaya vocabulary, ya kosakatanya beda juga. Ya misalnya Amerika masih belajar kan, masih ingat kan? Ada mereka bilang holiday, kemudian bilang vacation, apalagi misalnya betul. Contoh lain mungkin misalnya Amerika bilangnya candy, tapi British bilang sweet, ya ada bilang petrol, gasoline, ya terserah. Jadi intinya Anda mau pakai British atau Amerika sih silahkan gitu ya. Alright. Tapi misalkan Anda bertemu dengan orang Amerika, ya mungkin biasa mereka pakai American English, atau misalnya Anda mau study di USA, ya berarti Anda pakai American English ya. Terus beda juga di grammar, ya mungkin grammar Amerika lebih simple. Ya, mungkin kayak misalnya Amerika bilang kan I will, she will, kemudian semuanya pakai will. Contohnya misalnya kalau British kan pakai shall gitu kan, I shall, we shall, yang lain pakai will dan gitu. Ya, kemudian ya tapi banyak sih yang mereka sekarang ya dari survei sih mereka prefer using American English karena mungkin lebih simple gitu kan. Kayak misalnya contoh bisa kan Tegar misalnya I have a girlfriend, mungkin I have got a girlfriend misalnya gitu ya, contohnya gitu ya. Oh, itu contoh ya, Sir. Contohnya jadi tambahin pakai got itu boleh, itu berarti pakai British gitu ya. Terus beda juga di beda pengucapan ya, pronunciation ya. Orang sih bilang katanya Mr. Dasa kalau British kayak lebih cool ya. Sebenarnya dua-duanya cool, hanya mungkin terbiasa dengan mana ya. Kalau misalnya British itu kan kadang misalnya bilang Harry Potter gitu kan. Kalau Amerika kan Harry Potter, R-nya masih muncul gitu ya. Atau a bottle of water gitu ya. Jadi kalau British English kadang kan R-nya nggak kedengaran, atau T-nya juga nggak kebaca kan, misalnya pot gitu ya. But tapi pot gitu ya, atau not yet gitu ya. Not yet, oke. Ya. Oke, itu dari beda tadi pengucapan ya. Kalau untuk vocabnya sih mungkin kalau untuk Australia ya ini agak-agak biasanya sih kalau yang menggunakan Australian accent itu biasanya mereka misalnya kamu stay di Australia, karena bedanya vocabnya agak beda ya. Kadang-kadang cari di kamus juga nggak ada gitu ya. Oke, jadi kalau Australian English itu lebih mirip-mirip ke American English. Memang ada beberapa kata yang Australia itu beda ya, misalnya I will call you, orang Australia bilang I will ring you gitu kan, atau Amerika bilang sandwich ya, mereka bilang cut lunch. Jadi kadang-kadang emang nggak aneh gitu ya. Tapi saya punya pengalaman, punya teman-teman di Australia ya, ada dari misalnya mereka dari Sydney ya, dari Darwin, dari Perth, mereka juga ngomongnya sih standar, cuma ada beberapa katanya pakai Australian tapi nggak banyak ya. Dan mereka juga hanya beda di accent aja ya. Sebenarnya sama kayak kita kan, misalnya bahasa Indonesianya orang Jawa, orang Sunda, orang Aceh, Medan kan lain-lain gitu ya. Sama juga dengan mereka, accentnya juga itu. Misalnya nanti ada yang ngomong sama orang Sydney, kok Inggrisnya ini ya, Darwin juga seperti ini, hanya beda accent aja. Mereka sih lebih mirip ke American English. Hanya beberapa vocab aja yang beda, cuman biasanya yang kalau mereka sesama Australian mungkin pakai Australian English ya, tapi misalnya mereka ngomong seperti kita, mereka pakai American English. Hanya beberapa kata aja. Ada beberapa vocab yang memang beda gitu. Kadang-kadang ya Anda harus banyak slang ya, di Australia itu banyak slang yang mungkin Anda cari di kamus juga nggak ada. Ya betul gitu. Dia itu. Banyak slang baru gitu. Yang mungkin kadang kok aneh ya gitu, aneh. Tapi jangan takut, biasanya kan untuk ada tes itu kan biasanya soalnya British atau American English kok ya. Saya tadi ketemu TOEFL atau IELTS kan biasanya American English atau British English ya. Tapi kalau misalnya Anda pengen ada study di Australia, ya mungkin boleh belajar itu untuk tambah knowledge aja gitu. Jadi gimana? Tegar mau pakai apa? Mau Inggris Tangerang atau Inggris Australia atau Inggris campur Tangerang, Sir, kayaknya, Sir.
Jadi apapun Andanya boleh pilih kok. Mau American English boleh, British. Yang paling penting kan mereka paham, ya. They understand what do you say, what do you speak. Itu ya. Bisa dipelajari kok. Saya pengen kayak British, pengen kayak American English bisa dipelajari. Ya. Pengen kayak Australia pun juga bisa dipelajari. Oke, banyak contohnya. Ya. Ya, benar. Nah, tadi kok nggak salah si Mister sempat ngenyinggul IELTS, apa sih IELTS ya? TOEFL sama IELTS gitu. Ya itu. Nah itu tuh mereka dua tuh perbedaannya apa sih, Sir? Karena banyak banget. Very common question. Sebenarnya ada banyak ya, ada IELTS, ada TOEFL, ada TOEIC, ada GMAT, ada GRE, banyak tuh kita. Nah itu bisa dilurusin satu-satu gitu nggak, Sir? Jadi banyak orang yang sering aja, yang paling common aja yaitu yang paling sering TOEFL, kemudian IELTS sama TOEIC gitu ya. Right. Dari TOEFL dulu ya. Oke. Right, oke. Untuk TOEFL dulu. TOEFL itu kan singkatan dari Test of English as Foreign Language ya. TOEFL itu kan base-nya kan di USA, berarti mereka pakai American English. Ya. Kemudian kalau IELTS kan British English. Oke, dari TOEFL dulu. TOEFL itu kan soalnya sebenarnya mana yang lebih mudah, TOEFL atau IELTS, dua-duanya sama-sama ya. Tergantung Anda familiar dengan mana, TOEFL atau IELTS. Kalau TOEFL itu kan skornya dari 0 sampai sekitar 700-an gitu ya. Ada beberapa institusi atau beberapa kampus yang mereka misalnya Rana mau continue ke postgraduate ya. Kadang-kadang ya mereka require TOEFL. Oke, misalnya mereka minta 500 gitu ya. Oke. Kemudian misalnya ada sekarang untuk government employee, untuk menjadi civil servant, PNS pun juga mereka require TOEFL juga ya. Misalnya dari Ministry of Agriculture, pertanian, dan mereka minta misalnya itu 450. Tapi misalnya kementerian dari luar negeri bisa minta 550. Ya, TOEFL dari soal itu kan sama ya, ada listening, ya, ada structure, ada reading, kemudian juga ada written expression itu yang di garis-garis bawah itu loh. Yang paling biasanya mahasiswa paling susah itu, yang di garis bawah itu kamu cari yang salah itu, ya. Kadang saya pengalaman lucu ya, kadang punya mahasiswa itu salah semua. Kenapa? Kan yang di bagian A kan ada listening, ya, bagian B itu kan structure, ya. Kemudian yang C itu ada structure yang garis bawah itu, dia nyari yang betul padahal nyari yang salah, gitu kan. Kan ada 4 itu kan, cari yang salah yang mana. Gitu. Kenapa? Nanti kita belajar ya. Oke, ya jadi tergantung dulu, misalnya saya ambil TOEFL atau ambil IELTS ya, tergantung dari misalnya Anda mau continue study atau mengambil kuliah di tempat kampus itu syaratnya apa? Apakah mereka mau TOEFL atau IELTS? Ya, oke, sekarang nih IELTS dulu ya, nanti biar ada pemahaman dikit ya IELTS. Kalau IELTS itu kan ada 2 ya, ada IELTS General IELTS sama Academic IELTS. Academic IELTS itu dipakai untuk sama dengan TOEFL tadi ya. Academic IELTS itu biasanya untuk continue study. Ada juga untuk promosi jabatan. Ya, ada lagi yang tadi General IELTS itu untuk misalnya Rana atau Tegar atau Dwight mau jadi permanent resident di Australia. Anda harus ambil IELTS karena syaratnya IELTS gitu. IELTS ini yang mungkin misalnya Anda udah terbiasa dengan writing ya, Anda terbiasa dengan speaking, ya mungkin boleh ambil IELTS. Cuman IELTS kan scoringnya dari 1 sampai sekitar 9 gitu kan. Misalnya scoring kalian misalnya 6,5 itu udah bagus, ya, atau 7 itu udah keren gitu. Cuman ya emang IELTS itu ada essay-nya, ada tulisan writing, ada juga speaking-nya. Ya, speaking test-nya juga ada, kemudian ada listening test-nya juga, ya structure juga ada speaking sama tadi writing gitu. Ya, dua-duanya sama ya, tergantung ini ya. Ada lagi mungkin yang katanya lebih mudah ya, lebih mudah namanya TOEIC ya. Ada beberapa bank, ada beberapa company juga, makanya require-nya ada beberapa kampus juga require-nya TOEIC. TOEIC lebih mudah, mungkin hanya listening sama reading. Itu opsi yang agak mudah gitu. Scoringnya bisa sampai 900-an. Jadi kalau misalnya TOEIC ya scoringnya misalnya kalian scoring 500 berarti rendah, paling enggak kan sampai 900 kan, paling enggak 600 atau 700-an. Seperti itu. Ya. Jadi terserah mana mau ambil yang mana. Kalau misalnya familiar dengan TOEFL, beli TOEFL. Ya, kalau misalnya structure kan tadi ada speaking-nya, ada writing-nya. Yang Anda boleh mengambil IELTS seperti itu. Ya, berarti ketiga itu prefer untuk pendidikan masih ya? Yang paling aman memang pakai TOEFL. Gitu. Ya. Oke. Terus saya ngomong-ngomong kan emang berarti
aku udah ngerti sih sekarang perbedaannya apa, karena kan emang apalagi beasiswa di luar negeri nih Sar, mereka perlu banget antara ketiga tes itu tuh Sar. Dan mereka tuh rata-rata skornya tinggi gitu loh Sar, dari yang aku dengar, karena saudara aku itu ada salah satu dia dapet beasiswa di Amerika, itu emang tesnya itu skornya juga require skornya lumayan. Terus dari SI juga tuh Sar, apalagi SI kan tuh yang agak berat untuk beasiswa, dan apalagi di S2 Sar. Aku pas ngeliat, wow ini keren banget sih gitu. Aku jadi kayak emang ke-improve buat pengen belajar bahasa Inggris more gitu loh Sar. Oke, ya. Tapi intinya sebelum ambil tes dulu harus prepare dulu. Kadang-kadang misalnya kalian mau ambil tes langsung aja ya hasilnya kurang maksimal. Jadi prepare dulu misalnya Tegar, Rata, atau Dwight mau ambil tes TOEFL atau IELTS, prepare dulu, Anda baca dulu. Yang penting preparation dulu ya. Jadi Anda tahu ya belajar kisah seperti apa. Jadi udah siap. Kadang-kadang cuma uji coba ikut tes aja pasti hasilnya nggak maksimal karena Anda nggak prepare dulu gitu. Ya. Misalnya hasilnya IELTS saya kok cuma 4, tiba-tiba 4 kan kurang, atau TOEFL saya kok cuma 300, itu kan sangat kurang gitu ya. Right. Oke, ayo semangat lebih. Ini semangat, ini aku malah excited buat ngebahas kayak gini kan, karena aku juga nanti rencananya. Tapi idenya nggak usah takut. Misalnya TOEFL susah, enggak, kalau udah pelajari sih mudah. Kok hanya mungkin dengan sering latihan lama-lama terbiasa gitu ya. Cuman kadang-kadang karena pas di IELTS tadi biasanya kalau untuk tes speakingnya kan langsung native speaker kan yang nanya, ya itu biasanya nervous. Padahal udah latihan di rumah tuh udah lancar gitu, begitu langsung interview langsung native speaker langsung, ya itu suka nervous. Jadi gagal di speakingnya. Kadang ada speaking test sama writing test itu. Ya, speaking test kan yang nanya, kalau biasanya tes itu langsung native speaker. Ya, right. Karena aku tuh salah satu anak yang pengen ambil beasiswa S2 gitu Sar. Oh ya. Dan di luar. Aku tuh ambil lah. Ya, mau di mana? Rencana mau belajar di mana? Aku tuh antara di Malaysia, kalau masih daerah-daerah Asia juga sih Sar. Paling sih aku mikir Malaysia, kalau enggak Filipina ya. Waktu itu aku sempat ngeliat-liat soal info-infonya. Cuma itu masih kayak planning, tapi ya semoga terrealisasiin aja sih Sar. Ambil lah, kan pemerintah juga udah menyediakan berapa scholarship itu kan. Kadang-kadang memang mungkin mahasiswa kadang suka males ambil itu karena requirement-nya itu kan harus TOEFL sekian, IELTS sekian gitu. Jadi maksudnya bisa ada kesempatan ambil lah ya. Mungkin kan ya memang paling biasanya requirement-nya harus TOEFL sekian, ya IELTS sekian, seperti itu sih. Tapi ya dicoba aja. Kalau misalnya ada kesempatan ambil aja. Makanya ini lagi coba improve dari sekarang, jadi biar nanti tuh nggak kaget gitu loh Sar. Jadi kayak ya dia nggak usah belajar keras, kayak nggak usah di push banget, tapi kita pelan-pelan tapi ngerti, itu sih yang aku pengen. Ya, jadi biar bahasa Inggris tuh kita belajar fun gitu loh. Jadi nggak. Ya, jadi bisa prepare lebih lama kan? Bisa prepare misalnya 3 bulan sebelumnya teman-teman kan cukup waktunya situ. Nah. Oke, soalnya sayang loh banyak scholarship yang jadi, dari government itu kan udah menyediakan scholarship itu kan. Jadi kalau nggak diambil ya sayang. Anda pun nanti sampai S3 pun juga banyak kok scholarship yang dibuat. Ya emang persyaratannya tadi kan harus misalnya GPA-nya harus misalnya cum laude, kemudian juga ya tadi syaratnya IELTS harus 67 atau TOEFL harus 550. Tapi bisa sih misalnya Anda mencoba sih, punya kemauan bisa. Iya nih, makanya semoga ya guys, nanti untuk listeners juga nih yang mau coba ambil S2 dan juga atau yang udah S2 pengen ambil S3 nih, wah kalian udah harus siapin dari sekarang juga, apalagi beasiswa di luar tuh kan emang wow. Ada. Jadi dipersiapin dari sekarang, karena kan nanti juga rubah culture hidupnya, terus juga nanti di sana gimana gitu loh guys. Nah ngomong-ngomong nih udah lumayan nih kita guys, udah agak lama ya kita ngobrol sama Mr. Dasa. Padahal aku ngerasa baru bentar dan aku tuh masih excited banget buat ngulik-ngulik soal bahasa Inggris tuh kayak gimana. Oke, jadi this is the end of our podcast gitu. Kita tunggu episode selanjutnya lagi ya. Thank you loh Sir udah mau join buat podcast hari ini. Oke, yeah, it's my pleasure. Saya senang untuk berbagi ya. Oke guys, thank you for listen. Thank you for listen this podcast. Good night. Okay, yeah, keep it up. Yes, see you later. Okay. Yeah. Good.